Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 22 September 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir yang paling utama kehidupan kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini Suffering for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Hosea pasal yang ke-7. Sebab demikian komitmen baca kitab suci hingga habis. Sesuai agenda hari ini mencapai Hosea pasal yang ke-7. Adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari umat Tuhan kita membuka yakni Hosea pasal yang ke-7. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Ayat 3. Dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan tidak mencari Dia, kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakar, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu
Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Umat Tuhan, kitab Hosea berbicara begitu keras mengenai pemberontakan Israel. Bahkan di kitab ini diumpamakan seorang perempuan sundal yang begitu bodoh, yang begitu hina, tidak punya kehormatan lagi. Nanti pada puncaknya kita akan baca, perempuan sundal itu masih mempunyai satu benteng terakhir umat Tuhan. Satu pertahanan terakhir, yakni alasan kenapa menjadi perempuan sundal. Hal tersebut adalah terpaksa. Entah terpaksa karena ekonomi, entah terpaksa karena kelaparan, entah terpaksa karena keadaan yang begitu menghimpit. Itu pilihan yang salah, pilihan yang buruk, menunjukkan seseorang tidak mempunyai Tuhan dengan baik mengenal Allahnya. Tapi tetap bagaimanapun, itu adalah benteng terakhir seseorang bisa mengerti kenapa seorang perempuan menjadi perempuan sundal, karena terpaksa. Tapi di dalam kitab Hosea digambarkan mereka bersundal bukan karena terpaksa. Tidak ada nilai kehormatan lagi. Mereka bersundal dengan sengaja. Dan dikatakan umat Tuhan, sampai di titik di mana tidak bisa dinasehati lagi. Maka dari kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, ini semua nabi-nabi besar kecil. Dan Israel dihajar habis-habisan dan bodoh. Saya bersyukur kita ada di perjanjian baru, tapi jangan lalai, tetap waspada, karena kebodohan tersebut melintasi setiap zaman. Saya lihat tetap saja sampai hari ini, yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan mengenal Tuhan tetap sama. Orang yang memberontak mempunyai ciri-ciri yang dikatakan oleh firman Tuhan. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Inilah yang dikatakan sumbu pendek umat Tuhan. Mereka semua panas seperti dapur perapian. Memakan habis para hakim, merujuk kepada keadilan, sudah tidak ada. Semua raja tewas, tidak ada pemimpin. Umat Tuhan, orang-orang seperti ini yang terus memberontak. Mereka bukan memberontak untuk revolusi atau sesuatu yang lebih baik, tidak. Tidak. Natur mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka memberontak begitu saja. Kesukaan mereka adalah kejahatan. Jadi, ini mengingatkan kita pada waktu dosa pembunuhan pertama kali di muka bumi terjadi. Tuhan Allah berbicara kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Sejak saat itu saya diingatkan Tuhan. Orang kalau wajahnya muram, hatinya panas umat Allah. Hatinya seperti dapur perapian menurut kitab Hosea. Hatinya menyala-nyala. Pada waktu saya dan istri melayani banyak orang, mengkonselingi, menasehati, menengahi, merukunkan. Seringkali yang menjadi penilaian kita adalah kilatan di mata orang tersebut. Orang yang mau dinasehati, teduh ya, matanya teduh, dia belajar menundukkan diri, tidak mudah. Tapi kadang-kadang di dalam diam, seolah-olah tenang, tapi matanya terlihat sangat menyala, tidak terima, dan siap untuk menjawab, siap untuk membalas dendam. Begitu nasihat selesai, dia akan tapi tidak bisa begini. Argue, reason, argumen terus muncul.
Umat Tuhan ketika Israel diproses, mereka melawan. Bahkan mereka membunuh orang-orang kudusnya Tuhan. Hari ini saya tutup dengan mengingatkan saudara, ketika kita memiliki shalom, Roh Kudus ya, kita ini anak-anak daripada Sang Raja Damai, maka seharusnya lah batin kita itu teduh. Tidak seperti dapur perapian yang menyala-nyala. Kita mudah diarahkan oleh Sang Raja. Bahkan ketika kita marah pun, oleh karena ketidakadilan, boleh enggak marah? Boleh. Tuhan izinkan kok kita marah. Tapi biarlah seharusnya marah kita itu terdapat keanggunan. Sebab kita adalah keturunan Sang Raja. Marah kita mempunyai tujuan yang mulia, bukan hanya ego kedagingan semata. Saya berdoa supaya roh pemberontakan itu tidak ada pada kita. Sehingga ketika kita dituntun Tuhan, dididik Tuhan, diajari Tuhan, kita boleh teduh. Kita mempunyai kelembutan untuk mudah dibentuk oleh firman-Nya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola. Grazie.